mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Gandawiyuha terkejut. Semula dia sama sekali tidak percaya. Tapi rupanya laki-laki yang sekarang berdiri di hadapannya adalah musuh besar yang selama ini dicari-cari dan diburunya. Dialah Sri Maharaja Rakai Pikatan sendiri. Sementara Sri Maharaja masih bertanya-tanya dalam hati, siapa kira-kira lelaki setengah tua berbadan tegap yang sepertinya sangat menaruh dendam padanya itu? Pikatan, kamu sebenarnya musuh besar Wangsa Sailendra. Sayang sekali, aku tidak lagi bisa menerima pendapat seperti itu. Sekarang Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya sudah bersatu padu. Dua-duanya mengemban amanat dari almarhum Sri Maharaja Samaratungga. Amanat apa? Hah? Amanat yang keliru. Salah besar. Mungkin di luar mereka bisa dipersatukan, tapi jauh di dalam masih terdapat segumpal kebencian. Aku pernah mempelajari kitab Tripitaka. Kukira Sang Buddha tidak pernah menganjurkan manusia membenci sesamanya. Alah, tahu apa kamu tentang agama Buddha? Kamu hanyalah seorang manusia licik, pengecut, dan tukang mencari muka. Kamu berhasil mengambil hati Sri Maharaja Samaratungga, kemudian mengawini putrinya. Kamu pura-pura baik di depan pejabat-pejabat kerajaan yang berasal dari Wangsa Sailendra. Kamu pura-pura berhati lembut. Kamu pura-pura bijak. Kamu pura-pura berwawasan luas. Kamu pura-pura mempunyai hati baik, intan berlian. Tapi sebenarnya kamu manusia paling kotor, penuh rasa sirik, iri, dan dengki. Kamu orang busuk Rakai Pikatan. Kamu ingin menghancurkan Wangsa Sailendra yang telah berhasil menguasai seluruh negeri Mataram. Tapi jangan mimpi terlalu indah. Jangan terbang terlalu melambung tinggi. Sebab cita-citamu tidak akan pernah berhasil menembus awan dan mencapai kebiruan langit. Karena suatu saat nanti, kamu berikut sanak familimu, teman-teman dekatmu, dan semua orang dari Wangsa Sanjaya akan tenggelam dan musnah dari muka bumi ini. Mendengar kata-katamu, aku yakin bahwa kamu salah satu orang yang sakit hati. Aku memang sakit hati. Aku tidak rela melihat orang-orang Sailendra sekarang berkumpul di Iwung. Mereka tersingkir dari bumi Mataram karena kelicikanmu, Pikatan. Tapi malam ini, aku sungguh-sungguh sangat beruntung. Aku tidak perlu menunggu bala putra dewa dan tentaranya menyerbu ke Mataram. Malam ini juga aku punya kesempatan untuk membinasakanmu. Kau ingin bertarung denganku? Tunjukkan bahwa kamu punya jiwa satria.
bahwa kamu bukan hanya seorang laki-laki yang hanya mampu berlindung di dalam ketiak istrimu. Kalau memang itu keinginanmu, baiklah. Tapi lebih dulu lepaskan Dewa Kinara. Bukankah dia tidak ada sangkut pautnya dengan perkara kita? Persetan dengan Dewa Kinara. Dia hanyalah seekor ikan teri. Sedangkan sekarang aku sudah berhadapan dengan Kakap. Ayo Pikatan, jangan hanya bisa enak-enak duduk di atas singgasana sambil memerintah para kaulamu. Sebagai seorang raja, kau pun harus mampu menunjukkan keperkasaanmu. Ayo, hadapi aku. Terjadilah pertarungan tingkat tinggi di antara mereka. Dua-duanya sama lincah dan sama-sama perkasa. Sri Maharaja tampak sangat tenang. Gerakannya cermat serta teliti penuh perhitungan. Sebaliknya, Ganda Wiyuha kelihatan amat bernafsu segera mengalahkan musuhnya. Beberapa kali serangannya gagal, dan hal itu diulang dalam jurus-jurus berikutnya. Bahkan menginjak jurus ke-10, dia sedikit lengah sehingga tendangan Sri Maharaja sempat menghajar pinggangnya. Ganda Wiyuha tersungkur jatuh, tapi segera bangun kembali, kemudian melolos senjata rahasia dari balik lipatan pakaiannya. Wajahnya kelihatan gusar, matanya berapi-api penuh memancarkan hawa amarah. Hai Pikatan, kalau memang benar kau di Jaya Sakti Mandraguna, tahan senjataku ini. Apakah kau tidak terlalu buru-buru mengeluarkan senjata andalanmu? Rasa-rasanya kita belum bertarung sampai 20 jurus. Kenapa kau diam? Sombong! Setelah melakukan gerakan-gerakan jurus yang aneh, Ganda Wiyuha mundur beberapa tindak, kemudian melompat setengah terbang, sementara tangan kanan menggenggam cermin rahasia yang lalu digibaskan ke arah Sri Maharaja. Dari dalam cermin itu muncul gumpalan-gumpalan cahaya berwarna merah. Sri Maharaja berlompatan ke kiri kanan, kemudian secepat kilat membalikkan tubuhnya dan menyambut serangan gumpalan-gumpalan cahaya itu. Hayo, mana senjatamu yang lebih ampuh? Ini aku. Dia Rakai Pikatan, anak Empu Palar, orang keturunan Sanjaya. Tidak akan melarikan diri dari gelanggang pertarungan. Ayo, jangan lari. Sebutkan dulu namamu, tunggu. Tunggu. Karena merasa tidak mudah mengalahkan Sri Maharaja Rakai Pikatan, secepat kilat Ganda Wiyuha menyambar Dewa Kinara yang masih berdiri terpana, kemudian melompat terbang ke arah pepohonan yang gelap. Wangsa Sanjaya bukanlah keturunan pengecut. Selesai berteriak ke arah dahan-dahan pohon yang gelap, Sri Maharaja Rakai Pikatan segera berlalu dari tempat itu. Sementara Ganda Wiyuha terus berlompatan di dahan-dahan pohon. Begitu sudah tiba di tempat yang cukup jauh, baru dia melayang turun. Tidak kusangka. Rupanya Rakai Pikatan juga seorang pendekar yang pilih tanding. Cermin saktiku tidak mampu membuatnya roboh. Baik. Tunggu Pikatan. Ini baru tahap permulaan. Pertemuan kita yang pertama ini akan kita susul dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang jauh lebih seru. Tunggu kau Pikatan. Suatu saat kita akan selesaikan urusan ini secara jantan. Sri Maharaja Rakai Pikatan dengan ditemani Busu Dandai dan Busu Maya memeriksa ruangan penjara di mana sebelumnya Dewa Kinara disekap. Ruangan itu sekarang telah kosong. Setelah itu, Raja Mataram yang gagah dan tampan itu kembali ke istana dan menemui istrinya. Sri Kahulunan tampak sangat kecewa begitu mendengar Dewa Kinara diculik orang. Prajurit-prajurit itu tidak salah, Dinda Pramodawardhani.
Mereka sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Iya, benar Kanda. Tapi lain kali, mereka harus bekerja lebih baik lagi. Sehingga hal seperti ini tidak perlu terjadi. Aku masih menduga-duga kira-kira siapa pelakunya. Tapi aku sudah punya gambaran sedikit. Kemungkinan besar dia berasal dari luar istana. Dan dia orang dari Wangsa Sailendra. Yang jelas, pasti dia seorang pendekar yang berkemampuan tinggi. Kalau tidak, mana mungkin dia berhasil menyusup ke ruangan penjara, membuka pintu gemboknya, dan membawa lari Dewa Kinara. Benar. Tapi, dari mana Kanda bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu berasal dari Wangsa Sailendra? Aku sempat bertarung dengannya. Kanda bertarung dengan orang itu? Ya. Dia memang seorang pendekar tangguh. Bagaimana ciri-cirinya, Kanda? Orangnya tinggi besar, matanya lebar, rambutnya agak keriting, suaranya agak melengking, kasar, tetapi ya sepertinya kurang tekanan. Dia menggunakan senjata yang sangat aneh. Apa itu, Kanda? Wujudnya seperti cermin. Senjata itu bisa mengeluarkan gumpalan-gumpalan cahaya yang mematikan. Untung aku bisa menghadapinya. Ada apa, Dinda Pramodawardhani? Sepertinya saya kenal orang itu, Kanda. Saya tidak pernah akan melupakan peristiwa penting itu. Dan barangkali Kanda juga belum sampai melupakannya. Ya, saat itu Ayahanda Maharaja Semaratungga sedang mengadakan pertemuan penting di Balairung Istana Mataram ini. Dan beliau minta pertimbangan pada saat kita bermaksud menikah menjadi suami istri. Rencana perkawinan ini sudah matang. Dan perkawinan ini merupakan perlambang persatuan antara dua wangsa. Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya. Aku menginginkan adanya perdamaian bertebaran di seluruh negeri Mataram. Tidak ada lagi pertikaian wangsa, tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi perang. Selanjutnya, marilah kita hidup berdampingan, sekalipun kita mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Nah, adakah di antara kalian yang tidak setuju dengan rencana ini? Ampun, Sri Maharaja. Perkenankan hamba mengutarakan pendapat. Oh, silakan Paman Gandawiyuha. Terus terang, Sri Maharaja. Hamba berkata dengan sejujurnya bahwa hamba tidak mendukung perkawinan Putri Paduka Diah Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Apa alasannya sehingga kau tidak setuju? Karena Rakai Pikatan orang Sanjaya. Tak ada bedanya orang Sanjaya atau orang Sailendra. Kita sama-sama manusia. Kita harus saling menghormati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita memang diciptakan berbeda-beda, tapi sebenarnya kita adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika. Satu, namun wujudnya berbeda-beda. Tapi harap Paduka tidak melupakan satu hal. Bahwa Wangsa Sanjaya adalah musuh besar Wangsa Sailendra. Ampun, Sri Maharaja. Hamba sekedar mengingatkan. Janganlah Paduka terlena bujuk rayu Rakai Pikatan dan keluarganya. Kita belum bisa percaya begitu saja. Siapa tahu justru perkawinan ini akan mereka manfaatkan untuk menyusun kekuatan, mengadu domba di antara para penggawa kerajaan dari Wangsa Sailendra. Sehingga Mataram menjadi lemah dan akhirnya mereka dapat mendepak kita dari bumi Jawa. Gandawiyuha, kalau belum ada bukti nyata, janganlah berburuk sangka.
Apa yang baru saja kamu katakan belum tentu benar. Ampun Sri Maharaja. Memang kenyataannya orang-orang Sanjaya tidak bisa dipercaya. Mereka selalu penuh tipu muslihat. Dalam hati mereka tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbaik hati dengan orang-orang Sailendra. Itu pendapat pribadimu, bukan pendapat pemerintah Mataram dan sama sekali tidak mewakili pendapat orang-orang Sailendra. Ampun Sri Maharaja. Hamba hanya sekedar menyampaikan pendapat. Sama sekali tidak mempunyai maksud-maksud yang lain. Cukup. Rencana perkawinan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan tidak bisa ditangguhkan, ditunda, apalagi dibatalkan. Ini sudah menjadi keputusanku. Seluruh rakyat Mataram harus berdiri di belakang kebijakan ini. Siapapun yang berani menentang, berarti berani melawan Samaratungga. Dan orang seperti itu harus segera enyah dari bumi Mataram. Apa yang Dinda pikirkan? Apakah Dinda mengenal orang itu? Tentu saja saya kenal Kanda Maharaja. Siapa dia? Hanya ada seorang pendekar tangguh yang memiliki senjata ampuh berupa cermin. Pasti dia Paman Gandawiyuha. Mungkin sekarang beliau masih penasaran. Memang pada saat pertemuan penting itu, Paman Gandawiyuha sepertinya merasa kurang puas, kecewa, bahkan tersinggung. Sejak saat itu, beliau tidak pernah kelihatan lagi. Iya, begitulah sifat hati manusia. Selalu merasa kurang puas dan penuh prasangka buruk. Tapi sudahlah, biarkan saja Dinda. Yang penting sekarang kita harus lebih berhati-hati. Ayo turun kamu Dewa Kinara. Jangan enak-enak digendong seperti anak kecil saja. Ayo. Aku? Kau mau membawa aku kemana? Nanti kau akan tahu sendiri. Aku senang sekali. Tadi aku senang sekali. Senang apa? Kau bicara apa? Tadi waktu kau berkelahi dengan ayahku, kau hebat sekali. Tadi kau menggunakan senjata-senjata aneh sekali. Apa itu? Bolehkah aku tahu? Nanti kau akan kuberitahu. Sekarang belum saatnya. Tapi ngomong-ngomong, ayahmu juga hebat. Aku senang, walaupun sekarang belum bisa menundukkannya. Dia memang seorang pendekar perkasa. Tapi suatu ketika, aku akan dapat mengalahkan ayahmu. Dan Rakai Pikatan kupaksa bertekuk lutut di telapak kakiku. Mengapa kau benci pada ayahku? Tentu saja aku mempunyai alasan yang kuat. Tapi baik, kalau kau ingin tahu, aku benci Rakai Pikatan karena dia orang yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Tapi karena kelicikan ayahmu, dia sekarang bisa duduk menjadi Raja Mataram. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.